Pantesan pengacara Saka Tatal sebut Komnas HAM terlambat di kasus Vina. Kemunculan Komnas HAM di kasus Vina Cirebon mendapat komentar sinis dari pengacara Saka Tatal, Titin Prialianti. Titin menyebut kemunculan Komnas HAM dalam kasus ini terbilang terlambat. Ia pun membeberkan kronologi laporannya ke Komnas HAM yang ternyata sejak Agustus tahun 2016. Tapi Komnas HAM baru mengungkap hasil penyelidikannya tahun 2024 ini. Titin mengaku mengadukan kasus Vina ke Komnas HAM pada tanggal 13 September tahun 2016 dan memaparkan apa yang terjadi sebenarnya. Dalam surat yang kami kirimkan, ada 9 item, jelas rangkaian uraiannya seperti apa. Apa yang terjadi sejak tanggal 31 Agustus tahun 2016 sejak menghadap Komnas HAM, katanya, melansir dari tayangan YouTube-nya. Saat itu dijawab Komnas HAM 4 bulan setelahnya, dengan mengirimkan surat ke Irwasda Polda Jabar. Setelah kasus Vina viral lagi, Titin dipanggil Komnas HAM pada tanggal 22 Mei tahun 2024. Komnas HAM masih menyimpan berkas saya, juga masih menyimpan klarifikasi, tapi gambar, foto terpidana babak belur, ini sudah hilang. Komnas HAM minta, foto, lagi tanggal 22 Mei tahun 2024 itu, ungkap Titin. Kalau saat ini Komnas HAM sudah bersuara dan menyebut ada 3 pelanggaran HAM di kasus Vina Cirebon, Titin mengucapkan terima kasih. Meski begitu, dia masih melihat Komnas HAM belum seberani Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, yang dari awal dengan tegas menyatakan adanya pelanggaran itu. Mudah-mudahan ke depannya kinerja Komnas HAM jauh lebih baik daripada yang saya alami, katanya. Titin juga masih melihat, saat ini Komnas HAM masih terpatokan pada rilis kejadian tahun-tahun 2016 sampai tahun 2017 di mana peristiwa tersebut dikatakan sebagai pembunuhan dan pemerkosaan. Komnas HAM tidak mengembangkan lebih jauh terhadap apa yang terjadi sebenarnya di tanggal 27 Agustus tahun 2016 tersebut. Harapannya, kalau melakukan investigasi tidak berpatokan pada tahun 2016 sampai tahun 2017. Mudah-mudahan lebih serius dilakukan, dengan mendatangi narasumber yang tidak tersentuh di 2016, tegas Titin. Sebelumnya, Komnas HAM membeberkan temuan terbarunya terkait kasus Vina Cirebon. Komnas HAM menemukan sejumlah pelanggaran, serta terungkap fakta bahwa foto para terpidana babak belur yang viral di medsos ternyata asli. Koordinator Subkomisi Penegakan HAM, Uli Parulian Sihombing mengatakan pemantauan telah dilakukan dengan meminta keterangan banyak pihak. Mulai dari saksi-saksi, kuasa hukum para terdakwa, ahli digital forensik, ahli forensik, dokter forensik, para terpidana di rutan, lapas di Bandung, Jawa Barat, para penyidik di Polresta Cirebon, dan Polda Jawa Barat. Selain itu pihak Komnas HAM juga melakukan tinjauan lapangan di Bandung dan Cirebon. Berdasarkan pemantauan, Komnas HAM menyimpulkan ada 3 jenis pelanggaran HAM berdasarkan Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999, kata Uli melalui keterangannya, Senin, 10/14/2024, melansir dari Tribun News. Pelanggaran HAM pertama berkaitan dengan hak atas bantuan hukum. Berdasarkan keterangan dari para terpidana dan kuasa hukumnya, para terdakwa tidak didampingi oleh advokat yang ditunjuk oleh para terdakwa itu sendiri pada tingkat pemeriksaan penyelidikan dan penyidikan di Polresta Cirebon antara akhir Agustus sampai dengan awal Oktober tahun 2016. Absennya hak atas bantuan hukum juga terkonfirmasi berdasarkan putusan sidang etik Bid Propam Polda Jabar dan Si Propam Polresta Cirebon pada sekitar Maret tahun 2017, jelas Uli. Pelanggaran HAM kedua berkaitan dengan hak atas bebas dari penyiksaan. Uli menuturkan, para terpidana mengaku ke Komnas HAM ihwal mereka mengalami penyiksaan, perlakukan tidak manusiawi, kejam ketika proses penahanan di Polresta Cirebon dan penangkapan oleh unit narkoba Polresta Cirebon. Hal tersebut terkonfirmasi berdasarkan putusan sidang etik Bid Propam Polda Jabar Si Propam Polres Cirebon pada sekitar Maret tahun 2017. Kemudian juga terkonfirmasi berdasarkan foto yang beredar di media sosial pada awal September tahun 2016 yang memperlihatkan kondisi para terdakwa diduga mengalami menyiksaan, perlakuan kejam dan tidak manusiawi. Dan terkonfirmasi oleh ahli digital forensik tentang orisinalitas foto tersebut, tegas Uli. Pelanggaran HAM ketiga yang ditemukan oleh Komnas HAM terkait hak terdakwa bebas dari tindakan penangkapan sewenang-wenang ketika proses penangkapan oleh unit narkoba Polresta Cirebon pada akhir Agustus tahun 2016, jelas Uli,
Para terdakwa tidak mendapatkan surat penangkapan dan juga tidak diberitahukan kepada keluarganya di mana para terdakwa ditangkap bukan dalam konteks tertangkap tangan. Keluarga pada terdakwa tidak mengetahui penangkapan pada terdakwa tersebut, pungkasnya.